Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lanjutkan pembacaan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Sembari kita menanti saudara-saudara kita yang lain untuk bergabung, saudara, kita terlebih dahulu memuji Tuhan satu pujian pagi hari ini. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu, kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, kami rindu membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
Urapilah kami semua Tuhan, terangilah hati pikiran kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami baca dan dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini di tengah-tengah aktivitas kita atau sebelum kita mulai aktivitas pekerjaan usaha kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjutkan ke pembacaan kita di 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika pasal yang ketiga dan pasal 4 kita baca dan dengarkan di pagi hari ini. Haleluya. 1 Tesalonika pasal 3, kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu supaya kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesusahan kami, menjadi terhibur oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Pasal 4. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Dan hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan,
supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sebab itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya, kata firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur kalau pagi ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk membaca firman-Nya. Ya, kita sudah baca 2 pasal dari 1 Tesalonika pasal 3 dan pasal yang keempat. Ya, mari saudara, biarlah kita terus rutin melakukannya ini, sehingga kita boleh membaca firman Tuhan sampai Wahyu, dan nanti kalau sudah sampai Wahyu kita boleh kembali ulangi dari Kejadian sehingga kita bisa selesai membaca Alkitab, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk perenungan bagi kita di pagi hari ini dari firman Tuhan yang sudah kita baca 2 pasal ini, saya menggarisbawahi bahwa ada 2 kali yang diulang di sini, yaitu dikatakan
supaya kamu semakin bersungguh-sungguh, ya. Kata semakin bersungguh-sungguh itu tadi kita baca ada 2 kali Paulus tekankan, supaya dikatakan kamu makin bersungguh-sungguh melakukannya. Nah, saudara, saya diberkati dengan kata ini, yaitu supaya kamu lebih bersungguh-sungguh. Ya, coba kita baca ulang ayat pasal 4 ayat 1 ya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi saudara, baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Ya, jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, dikatakan supaya sebagaimana mereka sudah diingatkan, dinasihatkan sebelumnya agar mereka hidup berkenan kepada Allah, dan dikatakan bahwa mereka memang sudah menuruti nasihat dari Rasul Paulus itu agar mereka hidup berkenan kepada Allah, agar mereka hidup berkenan kepada Tuhan, dan dikatakan nasihat itu telah mereka turuti. Dan kemudian Rasul Paulus berpesan, dikatakan supaya kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita garis bawahi di sini kata supaya kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, saudara, tadi di pasal sebelumnya juga Rasul Paulus juga ada mengatakan lebih sungguh-sungguh lagi, ya, supaya kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita ya di pagi hari ini. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita juga belajar menuruti firman Tuhan, ya. Kita juga belajar menuruti firman Tuhan, menjaga hidup kita supaya berkenan kepada Allah. Ya, supaya hidup kita berkenan kepada Allah, kita belajar supaya kita hidup menuruti firman Tuhan, saudara. Dan kalaupun saudara-saudaraku kita sudah melakukannya, selama ini saudara-saudaraku kita sudah menjaga hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan, selama ini kita sudah menuruti firman Tuhan, maka nasihat yang datang kepada kita dari firman Tuhan pagi ini, saudara-saudara, dikatakan baiklah kita melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Baiklah kita melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menjaga hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan, supaya kita menuruti firman Tuhan, baiklah kita melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, saudara yang selama ini kita masih belum hidup berkenan di hadapan Tuhan, selama ini kita masih belum menuruti firman Tuhan, mari kita belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar hidup menuruti firman Tuhan. Dan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi kita melakukannya. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang baik di mana kita bisa memberikan waktu kita setiap pagi, kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan 2 pasal setiap hari. Nah, ini sudah kita lakukan, saudara-saudaraku, dan nasihat firman Tuhan datang kepada kita supaya kita melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi, ya saudara-saudara, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti acara ini, kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku, ini
pesan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini supaya baiklah kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita lebih bersungguh-sungguh lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menjaga kekudusan. Sebab dikatakan tadi Allah memanggil kita di ayat 7 bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi biarlah kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita lebih bersungguh-sungguh lagi menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung. Nah, saudara-saudara yang sudah berkomentar, terima kasih. Ada komentar saudara-saudara yang tidak baik sebetulnya di sini ya. Tapi kita memberkati saudara kita Mahmud 59 ya. Dia berkata, ini firman Tuhan apa karangan wartawan hasil penyelidikan. Ya, Tuhan memberkati saudara Mahmud, ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Ini adalah firman Tuhan yang kami yakini sebagai kami orang percaya, orang Kristen. Ini adalah firman Tuhan bagi kami. Dan kami tidak terlalu peduli sebetulnya dengan orang-orang yang tidak percaya dan mau berkata apapun tentang firman Tuhan ini ya, saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara Mahmud ya. Nah, saudara kita semuanya, mari firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya di pagi hari ini. Dalam aktivitas pekerjaan kita hari ini, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjaga hidup kita. Lebih kita sungguh-sungguh lagi menuruti firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, terima kasih untuk saudara yang sudah mengikuti acara ini. Dan saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas buat kita semuanya. Mari dalam bekerja, berusaha kita juga melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam pekerjaan usaha kita. Doa saya, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kita semuanya sepanjang hari ini. Biarlah kita buka, saudara-saudaraku, biarlah kita buka kantor kita, usaha kita, pekerjaan kita mulai dan berkat Tuhan masuk berlimpah atas kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita kembali bersatu dalam doa mengakhiri pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, saudara, biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kalau saudara ada pergumulan dan butuh dukungan doa, saudara bisa juga menyampaikannya kepada kami untuk kami boleh topang dalam doa. Puji Tuhan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, sudah kami baca, sudah kami renungkan ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nasihat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Tuhan berkati kami semuanya, Tuhan berkati semua orang yang sudah mengikuti siaran langsung dari pembacaan firman-Mu ini. Kalau selama ini mereka sudah hidup menuruti firman-Mu, kalau selama ini mereka sudah hidup berkenan di hadapan-Mu, biarlah Tuhan tolong supaya mereka lebih lagi bersungguh-sungguh melakukannya. Berkati Tuhan kami semuanya,
Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam perlindungan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan berlimpah-limpah atas pekerjaan usaha kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang melindungi, menjagai kami dalam setiap pekerjaan kami, setiap kegiatan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Berkati Tuhan semua saudara-saudaraku yang menyaksikan ini. Kalau mereka ada yang sakit Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan melakukan mujizat sehingga mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau mereka ada yang berbeban berat Tuhan, ada pergumulan dalam kehidupan mereka, dalam hidup di dalam kesulitan, Tuhan tolonglah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur dan serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam perlindungan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan acara kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk saudara sudah bergabung, saudara yang baru bergabung dan sudah terlewat pembacaan firman Tuhan, boleh bergabung bersama kita di besok ya pagi ya. Untuk kita bersama-sama secara rutin setiap hari membaca firman Tuhan minimal 2 pasal setiap hari sehingga kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya, terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Ya, sampai berjumpa besok di dalam pembacaan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, shalom, shalom ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan.